Selamat siang Mbak Eta. Perkenalkan, nama saya Tiffany Elizabeth Clara Sianipar, NIM 229114216. Saya izin mempresentasikan jurnal tentang toxic relationship dewasa akhir. Yang pertama ada definisi toxic relationship. Toxic relationship merupakan hubungan yang di dalamnya terdapat perilaku secara emosional yang dilampiaskan oleh orang-orang toksik kepada orang lain. Dan bahkan perilaku ini dapat melukai fisik orang lain. Orang-orang toksik tersebut bisa jadi teman dekat, orang tua terhadap anak, ataupun pacar. Ketika melewati proses untuk saling mengenal satu sama lain, sering terjadi hubungan yang tidak sehat atau yang dikenal dengan toxic relationship. Jadi bisa disimpulkan, toxic relationship merupakan hubungan yang dilakukan antara dua individu yang tidak sehat, di mana salah satu pihak menjadi pelaku dan satu pihak lain menjadi korban, atau yang disebut dengan deduktif. Yang kedua ada aspek spesifik atau indikator toxic relationship. Ada dua bentuk toxic relationship. Yang pertama bentuk kekerasan emosional. Bentuk kekerasan emosional pada toxic relationship terjadi ketika seseorang membentak lawan bicara pada hubungannya. Kekerasan dalam bentuk emosional ini terjadi ketika seseorang ingin menghancurkan karakter orang lain. Sedangkan yang kedua ada bentuk kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik ini seperti kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lainnya. Yang ketiga ada hubungan antara aspek atau indikator dalam toxic relationship. Yang pertama kekerasan verbal dan emosional. Kekerasan verbal dan emosional ini terjadi ketika korban tidak akan merasa mengalami kekerasan karena tidak ada bukti fisik yang membuktikan hal tersebut. Bentuk dari kekerasan ini adalah menuduh hal yang belum terbukti, menghina di depan umum, merusak harta benda, berbicara kasar, dan mengancam dengan berbagai cara. Yang kedua ada kekerasan seksual. Kekerasan ini dilakukan dengan melibatkan segala sesuatu secara fisik, namun dengan adanya bujukan, pernyataan cinta, dan janji, situasi pelaku sepertinya tidak ditujukan untuk mengontrol korban. Misalnya kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang paling jelas terlihat dalam pacaran. Tidak hanya itu, penjahat yang tidak nyaman dalam menyentuh dan berciuman diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Yang ketiga ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tanda yang sangat terlihat jelas jika kita terjebak dalam toxic relationship. Kekerasan ini dapat berupa memukul, mengepak, menendang, mendorong, dan hal-hal lain yang menimbulkan bekas fisik pada korban. Yang keempat ada penyebab toxic relationship secara umum. Orang yang mengalami toxic relationship pasti memiliki lingkungan sosial yang tidak baik. Baik itu mungkin dari lingkungan terdekatnya ataupun lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri. Mungkin korban toxic relationship memiliki rasa kurang percaya diri itu baik di depan umum ataupun di lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, mudah putus asa. Korban toxic relationship memiliki konflik batin ketika korban tersebut menginginkan hal yang harusnya dia ingin capai, namun ada rasa kecemasan dan konflik batin pada toxic relationship tersebut berpikir untuk langsung menyerah dibanding berusaha terlebih dahulu. Yang keempat, masa lalu yang buruk. Korban toxic relationship yang dimaksudkan di sini mungkin memiliki masa lalu yang buruk dan membuat konflik batin tersebut menjadi depresi dan selalu mengingat masa lalu buruk yang pernah ia rasakan. Kelima, membandingkan hubungan pribadi dengan hubungan orang lain. Korban toxic relationship pasti memiliki rasa iri terhadap hubungan pribadi dengan hubungan orang lain. Mungkin pendapat dari korban toxic relationship berpikir bahwasanya hubungan pribadi dia buruk, namun pribadi orang lain sangat istimewa di depan mata korban tersebut. Yang keenam, kurangnya support atau perhatian satu sama lain. Orang yang mengalami toxic relationship pasti kurang mendapatkan support atau perhatian dari keluarga terdekat atau lingkungan terdekat ataupun juga lingkungan di sekitarnya, dan korban toxic relationship tersebut memiliki konflik batin, orang yang menjadi sulit untuk menjalani hidup tanpa adanya support dari lingkungan terdekat dan komunikasi yang buruk. Korban toxic relationship pasti mengalami hal yang komunikasi yang buruk karena adanya sifat tertutup di lingkungan sekitarnya maupun di lingkungan terdekatnya.
kelima ada penyebab toxic relationship dewasa akhir. Orang yang mengalami toxic relationship dalam dewasa akhir pasti mengalami terganggunya hubungan pribadi dengan orang lain, merasa kurang bersosialisasi di lingkungan sekitar, dan komunikasi yang dilakukan dengan orang lain menjadi buruk. Yang keenam ada akibat dari toxic relationship. Orang yang mengalami toxic relationship pasti mudah meninggalkan rasa trauma yang pernah korban tersebut rasakan, baik mungkin dari trauma di sekitarnya, lingkungan terdekatnya. Yang kedua, terganggunya kepribadian seseorang. Konflik batin yang dirasakan korban toxic relationship pasti memiliki rasa kecemasan, kemarahan, dan depresi. Yang ketiga, mengganggu jasmani seseorang. Yang ketujuh, ada solusi alternatif untuk menyembuhkan korban toxic relationship. Yang pertama, mengikuti konseling realita, di mana konseling ini tuh sangat dibutuhkan oleh klien tentang suatu kebutuhan psikis atau psikologis. Solusi alternatif ini untuk mengurangi atau menghilangkan dampak dari toxic relationship. Pendekatan yang didasarkan dengan adanya anggapan tentang suatu kebutuhan psikis atau psikologis pada kehidupannya, baik secara kebutuhan akan ciri dirinya. Konseling realita ini sangat membantu individu dalam menerima dirinya dari hubungan beracun atau tidak sehat, sehingga individu mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan ingin menjadi apa nanti dirinya, serta dapat mengembangkan rencana-rencana yang bertanggung jawab serta realitas agar mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan terapi konseling realita adalah upaya untuk membantu seseorang agar mencapai otonomi, yaitu secara kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan sosial dengan lingkungan internalnya. Yang kedua, adapun solusi lain yaitu dengan melakukan penerimaan diri atau self-accepted. Adapun solusi lain dengan melakukan penerimaan diri atau self-acceptance adalah kemampuan untuk mengenali dan menerima segala sesuatu yang ada dalam diri, baik dari segi kelemahan maupun kelebihan diri. Penerimaan diri merupakan kesadaran diri individu melalui proses memahami kelebihan dan kekurangannya, menerima batasannya, dan menilai kesalahannya. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan adalah toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat antara dua individu yang sedang menjalin hubungan. Hubungan yang dimaksud tidak hanya dengan pasangan, bisa dengan orang tua, saudara, teman, ataupun sahabat. Dampak toxic relationship secara signifikan yaitu kurang percaya diri dan mudah putus asa. Solusi alternatif yang dilakukan yaitu melakukan penerimaan diri atau self-acceptance dan konseling realita. Sekian dan terima kasih. Bila ada pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.